Ketemu lagi nih dengan channel Gita Indah. Kali ini kita akan bacain pesan tentang percintaan kamu di bulan November ini. Ada apa ya? Ya, sebelum aku mulai seperti biasa, aku mau menekankan bahwa semua bacaan ini bersifat general ya. Jadi have fun aja gitu, jangan terlalu dimasukin ke hati. Kalau memang ada yang kalian rasa kurang pas atau mungkin merasa itu buruk atau apa ya, kurang baik, ya di skip aja ya gitu. Kalian ambil yang baiknya aja ya. Kalau bacaan ini semuanya bersifat general, jadi karena general itulah jadi bisa cocok bisa enggak ya, seperti biasa. Bisa cocok bisa enggak, bisa kebolak-balik energinya ya. Kalau tidak cocok, kalian bisa cek moon rising atau Venus kalian. Kalau memang nggak cocok juga ya, berarti ini bukan buat kalian. Oke, Virgo ya, kita mulai ya. Kita lihat secara garis besar apa sih pesan cinta untuk kalian. Oke. Virgo nih. Wah, secret admirer. Ada yang diam-diam suka sama kamu. Ayo, atau kamu mungkin kali ya lagi diam-diam suka sama siapa gitu. Someone has deeper feelings for you than they are letting on. Weh, sopo sih. Oke, kita lihat dulu untuk Virgo bulan November. Energi percintaan kalian itu seperti apa sih? Admirer nih, atau kalian kali yang lagi suka diam-diam sama seseorang. Siapa yuk? Kita lihat situasinya seperti apa. Oke. Ini kalau situasinya nggak sesuai dengan kalian, berarti ini bukan energi kalian ya. Satu lagi. Eight of Cups. Page of Cups. The Lovers. Ini ada yang suka nih, atau kamu lagi suka sama siapa nih? Ada Queen of Pentacles, lalu Ace of Swords. Jadi yang bisa aku sampaikan ya terkait dengan tebaran yang ada ini, aku lihat di sini kan ada Page of Cups ya gitu. Kalau aku ngelihat sih ini ada seseorang yang kayaknya tertarik sama kamu, seseorang yang tertarik sama kamu, dan sepertinya kamu juga tertarik nih dengan orang yang kamu fokuskan ini gitu ya, dengan orang yang mendekati kamu gitu ya, dengan orang yang tertarik dengan kamu gitu ya. Kamu tertarik nih dengan orang yang sedang tertarik sama kamu ini loh gitu, gimana ya bahasanya. Pokoknya kalian sebenarnya sama-sama tertarik, cuma mungkin belum terucap ya, belum terucap. Jadi di sini masih secret admirer gitu ya. Jadi masih kayaknya mungkin kamu masih memendam perasaan kamu ke dia, dan dia mungkin sudah menunjukkan sih tanda-tandanya bahwa dia tuh menyukai kamu gitu ya. Dan bisa jadi ini orangnya itu lebih muda dari kamu ya, bisa jadi loh ya gitu ya. Tapi kalaupun misalnya dia tidak lebih muda dari kamu, yang bisa aku bilang dari Page of Cups ini, kemungkinan ini orangnya romantis ya, romantis,
rada sensitif ya, dan dia orangnya penuh perhatian ya, penuh perhatian. Jadi dia banyak menunjukkan perhatiannya ke kamu ya gitu. Nah, yang aku lihat di sini juga, kamu tuh mungkin tertarik nih sama dia, tapi kamu masih ragu-ragu untuk mengungkapkan, gitu ya. Entah apa ya yang membuat kamu ragu, tapi aku lihat di sini, kalau di sini ada the lovers, aku lihat tarikan energi antara kamu dan dia itu lumayan kuat gitu. Jadi ada sebenarnya, biarpun kamu belum mengungkapkan perasaan kamu ke dia, dan dia pun juga mungkin belum mengungkapkan, tapi sinyal-sinyal itu sudah ada gitu. Sinyal-sinyal cinta itu sudah ada. Bahkan mungkin dari bahasa tubuh ya, itu udah kelihatan bahwa andaikan kalian itu sudah menjalin hubungan, itu pasti hubungannya akan penuh dengan gairah gitu ya. Chemistry-nya kuat gitu. Jadi chemistry emosional satu sama lain itu sangat kuat gitu. Jadi aku ngelihat hubungan kamu sama dia gitu ya, biarpun itu belum terucap, belum terwujudkan gitu ya, belum ada komitmen yang oke, kamu adalah pasanganku, aku adalah pasanganmu gitu ya. Belum ada suatu kata-kata jadian lah ya gitu ya. Tapi sebenarnya hubungan kalian itu, ketertarikan kalian itu satu sama lain itu sangat kuat ya, chemistry-nya kuat gitu. Jadi kamu maupun dia itu sama-sama memiliki perasaan yang sama sebenarnya. Nah, cuma yang harus diperhatikan di sini adalah bahwa the lovers di sini bisa menandakan bahwa ini ada ketertarikan fisik juga yang sangat kuat, menggebu-gebu gitu ya, sangat menggebu-gebu. Nah, yang harus kita ingat adalah bahwa ketertarikan fisik itu boleh jadi menggebu-gebu di awal, tapi sewaktu-waktu itu bisa padam. Jadi kalian harus pertimbangkan dengan baik-baik. Makanya di sini ada Queen of Pentacles ya. Kalian harus pertimbangkan dengan baik-baik. Kamu punya waktu banyak lah untuk bisa mempelajari bagaimana hubungan kalian, hubungan yang seperti apa sih yang kalian inginkan sebenarnya gitu ya. Apakah yang menggebu-gebu seperti itu gitu ya, atau apa gitu ya. Jadi harus menyikapi segala sesuatunya dengan arif, dengan welas asih lah ya gitu. Jadi harus penuh pertimbangan sih intinya gitu ya gitu. Ingat ya, sebelum kita mencintai orang lain, kita harus mencintai diri kita sendiri dulu. Boleh jadi perhatian dia ke kamu itu mampu menarik hati kamu gitu, begitu banyaknya perhatian dia ke kamu gitu ya. Tapi ingat, semua harus penuh dengan pertimbangan gitu ya. Ya, aku lihat sih tadi di The Lovers ini ada energi ada energi seksual yang sangat kuat ya gitu. Jadi kalau tidak dikontrol itu akan liar ya sebenarnya. Kalau tidak dikontrol itu akan liar. Nah, apakah yang seperti itukah yang kalian inginkan? Nah, itu harus dipertimbangkan. Di sini ada Queen of Pentacles, di mana Queen of Pentacles itu adalah seseorang yang selektif loh, selektif dalam mencari pasangan. Nah, jadi di sini ya mungkin kalian harus lebih selektif, lebih mempertimbangkan lagi apakah hubungan yang seperti itu yang akan kalian inginkan nantinya gitu ya. Kamu itu kalau aku lihat tuh sebenarnya lebih membutuhkan seseorang yang
levelnya tuh minimal tuh sama dengan kamu atau mungkin di atas kamu gitu ya. Jadi yang aku lihat di sini gitu ya, sebenarnya kamu tuh lebih membutuhkan seseorang yang bisa melengkapi kamu dan memberikan kehidupan stabil yang kamu inginkan sebenarnya gitu. Di sini aku lihat sini kan bottomnya ini ada Eight of Cups gitu ya. Jadi kamu sudah pernah menjalani sebuah hubungan dulunya sebelum jatuh cinta dengan orang ini gitu ya. Nah, dan kamu sudah meninggalkan masa lalu nih gitu. Entah apa yang terjadi di masa lalu, tapi yang aku lihat dari si Queen of Pentacles ini yaitu tadi gitu ya, bahwa kamu tuh sebenarnya membutuhkan seorang yang level spiritualnya itu sama dengan kamu lah minimal atau di atas kamu ya. Kalau aku ngelihat sih mungkin secara spiritual kamu tuh sebenarnya sudah terbangun gitu ya, sudah terbangun. Jadi orang yang mendekati kamu ini mungkin level spiritualnya sebenarnya mungkin masih di bawah kamu ya, masih di bawah kamu gitu ya. Nah, jadi kamu harus mempertimbangkan gitu ya. Ya bukannya nggak boleh. Kalau bisa malah kamu tuh bisa membuat dia orang yang kamu fokuskan ini, orang yang mendekati kamu ini, orang yang kamu juga tertarik dengan dia pun tertarik sama kamu. Mungkin level spiritualnya juga jadi up gitu ya, bisa naik gitu dengan memiliki hubungan dengan kamu gitu. Jadi jangan terperosok, jangan terjerumus, jangan tertarik ke hal-hal yang bisa membuat level spiritual kamu menjadi turun kembali gitu ya. Seseorang yang level spiritualnya sudah di atas, dia akan mampu mengontrol segala sesuatunya gitu ya. Ya tetap lah ya, sebagai manusia biasa itu mungkin adalah loss-nya gitu ya, tapi tidak sebanyak orang-orang yang level spiritualnya masih berada di bawah gitu ya. Orang-orang yang level spiritualnya sudah di atas, dia tuh tingkat kesadarannya ini, ingat ya, tingkat kesadarannya itu cukup kuat. Jadi hal-hal yang kira-kira akan membuat dia terjatuh lagi seperti dulu itu akan dia hindari atau dia benahi supaya dia tidak terjatuh lagi gitu. Jadi ya bisa jadi nggak apa-apa kalian tuh menjalin hubungan, kalian tuh dekat dengan orang ini gitu, dengan orang yang mendekati kalian ini. Tapi ingat gitu ya, kalian harus pertimbangkan baik-baik, matang-matang supaya tidak terjerumus lagi. Kalau bisa orang yang kalian fokuskan ini ya bisa naik juga level spiritualnya dengan dekat dengan kalian, sering ngobrol, sering berkomunikasi, akhirnya dia terbawa naik level spiritualnya gitu ya. Jadi jangan lupa untuk mempergunakan waktu kita itu untuk selalu memperbaiki diri kita dari hari ke hari gitu ya. Ingat ya, cintai diri kita dulu sebelum kita mencintai orang lain gitu ya. Di sini ada Ace of Swords. Yang bisa aku bilang di sini tentang Ace of Swords ini adalah bahwa ini melambangkan kecerdasan dalam berpikir gitu. Jadi terkait dengan ideologi juga gitu ya. Jadi gunakan kecerdasan berpikir yang kamu itu supaya jadi antara pikiran dengan hati itu sebenarnya harus sinkron ya. Jangan terlalu dominan salah satu ya. Kalau terlalu dominan pikiran juga sebenarnya kurang baik gitu. Terlalu dominan pikirannya daripada hatinya ya itu kurang baik, karena jadinya dia akan kurang empati gitu ya. Orang-orang yang pikirannya terlalu dominan, dia akan kurang empatinya terhadap orang lain gitu. Tapi orang-orang yang hatinya juga terlalu dominan daripada pikirannya, daripada logikanya, daripada ideologinya, dia juga bisa bisa mudah tersakiti ya gitu ya. Jadi tetap harus seimbang sih kalau menurut aku loh ya, nggak tahu kalau menurut orang lain. Menurut pemahamanku sampai saat ini bahwa antara ideologi dan hati itu harus seimbang gitu ya, supaya kita
Tapi ada sih yang saya punya seorang teman yang dia lebih dominan hatinya daripada pikirannya, dan dia empatinya memang terhadap sesamanya dia lumayan kuat gitu ya. Tapi dia tingkat kesadarannya, nah itu tingkat kesadaran sih. Aku lebih senang bilang Ace of Swords ini adalah tingkat kesadaran. Tingkat kesadaran kita tuh harus tetap dijaga. Ya, ini bukan bicara tentang hanya sekedar tentang pikiran, bukan hanya tentang ideologi, bukan. Tapi tingkat kesadaran kita yang tetap harus kita jaga supaya hal-hal buruk yang dulu-dulu tidak terulang kembali, ya. Itu. Oke, kita lihat dulu apa? Kita lihat lagi pesannya untuk kalian apa ya, terkait dengan percintaan kalian di bulan November ini. Ya, hati-hati ya. Ups. Hujan di luar cuy. Wow, kita naikin ya. Oke, kelihatan ya. Wedding, aduh. Terharu aku bacanya. Mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan tercapai apa yang kalian inginkan, oke? Children. Nah ya, jadi seperti aku bilang ya, kemungkinan orang yang kalian fokuskan ini mungkin masih rada kekanak-kanakan pola berpikirnya dia ya, pola berpikir yang seperti itu kan sebenarnya terbentuk dari dia lahir di keluarga yang seperti apa gitu. Mungkin dia terlalu dimanja oleh keluarganya sampai akhirnya dia itu terbentuknya mungkin rada kekanak-kanakan gitu ya. Tadi di awal saya sudah bilang seperti itu. Tuh ya, ada romantic feelings. Aduh, jadi kuat sih sebenarnya, kuat perasaan dia ke kamu, begitu pula kamu ke dia. Biarpun masih secret admirer, biarpun masih dipendam, tapi itu tarikannya tuh udah kerasa banget gitu ya. Itu kalau kalian nggak pinter-pinter untuk mengontrol, hati-hati ya. Tuh, you deserve love, kamu layak untuk dicintai gitu ya. Jadi kamu layak untuk mendapatkan cinta yang terbaik lah ya gitu. Oke. Kita lihat di sini, keep an open mind. Tuh, your soulmate may differ from your usual type and expectation. Nah, kan seperti yang aku bilang, sebenarnya kamu itu lebih membutuhkan seseorang yang level spiritualnya itu minimal sama dengan kamu, ya gitu. Tapi kita tetap harus membuka pikiran kita. Tidak ada manusia yang sempurna. Selama orang yang kita fokuskan itu masih mau belajar, mau memperbaiki kualitas diri, memperbaiki kualitas hidup, why not gitu ya. Kecuali dia nggak mau belajar ya. Kecuali dia nggak mau belajar gitu, nggak mau belajar tentang kehidupan, nggak mau memperbaiki kualitas dirinya gitu ya, itu lain hal gitu ya. Tapi kalau misalnya dia mau belajar, why not gitu ya, sudah gitu, maju aja gitu ya. Tapi dengan catatan dia mau belajar, jadi sama-sama kalian itu belajar, kamu membimbing dia untuk supaya level spiritualnya, tingkat kedewasaannya bisa meningkat, pola berpikirnya bisa meningkat, karena sebenarnya itulah yang kamu butuhkan gitu ya. Sini ada Queen of Pentacles. Dan kalau kamu berhasil nih, kalau kamu bisa
bisa membimbing dia gitu. Nggak masalah ya mau perempuan yang membimbing prianya kayak gitu. Ini kan kita bicaranya tentang spiritual ya, bukan bicara tentang gender ya gitu. Bisa saja yang perempuan itu level spiritualnya itu di atas yang pria, nggak masalah gitu ya, selama si prianya mau belajar. Kalau nggak mau belajar itu yang repot, kamu akan capek hati nantinya gitu ya. Kalau itu bisa dicapai, ini wedding ya, ini bisa tercapai kalau level spiritual kalian itu bisa sama-sama berjalan di jalan yang sama gitu. Oke, Virgo, itu aja dulu pesan untuk kalian ya. Mudah-mudahan resonate, mudah-mudahan tercapai apa yang kalian inginkan, apa yang kalian harapkan, apa yang kalian cita-citakan. Amin. Oke. Kalau nggak resonate, kalian bisa cek moon rising dan Venus kamu. Tetap semangat ya. Bye-bye.